Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Ramadan dengan NIM 0503232169 dengan prodi FEBI jurusan Perbankan Syariah 3F. Adapun saya di sini membuat tugas video dari Ekonomi Makro Islam, yaitu EMAS, dengan dosen pengampu Ibu Rahimakumala ME. Konsumsi yaitu merupakan kegiatan masyarakat dalam mengalokasikan, menghabiskan barang atau jasa yang ada, baik barang yang tahan lama atau tidak, agar bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Konsumsi juga merupakan aktivitas terbesar manusia dan memiliki konsekuensi kepada banyak hal, yaitu termasuk dalam kontinuitas keberadaan sumber daya itu sendiri. Dalam teori ekonomi konvensional, konsumsi tidak memiliki norma atau aturan. Yang kedua yaitu pengaruh konsumsi dalam faktor ekonomi. Konsumsi memiliki pengaruh yang besar terhadap faktor-faktor ekonomi, yaitu terutama kepada dalam konteks pertumbuhan ekonomi dan stabilitas perekonomian. Ada beberapa cara konsumsi mempengaruhi faktor ekonomi, yaitu pertumbuhan ekonomi. Konsumsi berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ketika konsumsi meningkat, permintaan terhadap barang dan jasa juga akan meningkat. Yaitu yang B, pendapat deposibel. Pendapatan deposibel yang meningkat akan meningkatkan daya beli masyarakat, sehingga konsumsi juga meningkat. Sebaliknya, penurunan pendapatan deposibel akan menurunkan daya beli masyarakat dan mengurangi konsumsi. Lalu yang ketiga ada inflasi. Inflasi yang meningkat dapat berdampak negatif terhadap konsumsi. Ketika inflasi meningkat, harga barang dan jasa juga akan meningkat, sehingga jumlah yang dikonsumsi oleh masyarakat akan menurun. Lalu yang keempat yaitu jumlah uang yang beredar. Jumlah uang yang beredar atau meningkat dapat meningkatkan konsumsi masyarakat, namun perlu diwaspadai agar tidak menimbulkan inflasi. Lalu yang B ada tabungan. Pengertian tabungan dalam perbankan syariah, dana bank syariah hanya menggunakan akad, yaitu wadiah dan mudharabah, dan yang telah terhimpun kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat. Jika dilihat dari fungsi bank syariah, mengumpulkan dana dan menyalurkan dana kembali kepada masyarakat, maka bank syariah berfungsi sebagai perantara keuangan. Pada perbankan konvensional, penghimpunan dana dari masyarakat dilakukan dalam bentuk tabungan atau deposito, hampir sama dengan perbankan bank syariah. Mereka dua akad dalam tabungan, yaitu wadiah dan mudharabah. Tabungan yang menerapkan akad wadiah mengikuti prinsip-prinsip wadiah. Artinya, tabungan ini tidak mendapatkan keuntungan karena ia titipkan dan dapat diambil sewaktu-waktu dengan menggunakan buku tabungan atau media lain seperti ATM. Perbedaan menabung di bank syariah dan bank konvensional yaitu pertama, terletak pada akad. Pada bank syariah semua transaksi harus berdasarkan akad yang dibenarkan oleh syariah. Sedangkan pada bank konvensional transaksi pembukuan rekening, baik giro, tabungan, maupun deposito, berdasarkan perjanjian titipan. Yang kedua yaitu terletak pada imbalan yang diberikan. Pada bank syariah menggunakan pendekatan profit sharing, artinya keuntungan yang didapatkan dari pembiayaan dibagi dua. Untuk biaya nasabah berdasarkan perjanjian pembagian keuntungan. Yang ketiga, pada bank syariah menyalurkan pembiayaan yang akan diberikan harus memiliki kriteria syariah, di samping pertimbangan keuntungan. Sedangkan di bank konvensional disalurkan kepada semua bisnis tanpa memandang hal-hal yang haram bisnis tersebut. Lalu yang ketiga ada investasi. Investasi diartikan sebagai penanaman uang atau modal dalam satu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran yang ditunjukkan untuk meningkatkan atau mempertahankan stok barang modal. Investasi memiliki peran penting dalam mempengaruhi faktor ekonomi, yaitu yang terutama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan produk domestik bruto, yaitu PDB. Investasi dianggap sebagai salah satu komponen dari
pendapatan nasional, dan hubungan antara investasi dan PDB adalah positif. Artinya jika investasi meningkat, maka PDB juga akan meningkat. Dan sebaliknya jika investasi turun, maka PDB juga akan menurun. Terima kasih, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.